Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Puja dan puji syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini seperti biasa tiap malam Sabtu kita melaksanakan kegiatan riyadoh. Riyadoh dalam arti melatih diri kita, jiwa kita, hati kita untuk bisa bertaqarrub, bermunajat, berdoa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan riyadoh yang kita laksanakan setiap malam Sabtu ini, diri kita, jiwa kita, hati kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajarannya. Jamaah riyadoh yang sama-sama saya hormati, kita lanjutkan makalah minggu kemarin, makalah yang disampaikan oleh Syekh Hatim Al-Asham rahmatullah alaihi, amin. Annahu qala manidda'a ala arba'atin bila arba'atin pada wahu kazibatun. Orang yang mengaku kepada 4 perkara tapi tidak disertai dengan 4 perkara lagi, maka pengakuannya itu dianggap bohong. Kemarin yang pertama, orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi dia tetap tidak menjauhi yang diharamkan oleh Allah, maka pengakuannya itu bohong. Orang mengaku cinta kepada Allah tapi apa yang dilarang oleh Allah tidak ditinggalkan, maka pengakuannya itu bohong. Orang cinta kepada seseorang perempuan padahal tahu perempuannya tidak suka laki-laki yang merokok misalnya, dia bilang cinta tapi merokok masih ia laksanakan, berarti pengakuannya cintanya bohong. Kalau dia memang cinta sama perempuan tersebut, apa yang tidak disukai dan dilarang oleh kekasihnya pasti ia tinggalkan, walaupun nyandu, walaupun berat. Yang kedua, wa manidda'a hubban nabi wa karihal fuqara wal masakin pada awahu kazibun. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi tapi terhadap orang fakir miskin, terhadap anak yatim dia membenci.
maka pengakuan cintanya kepada Nabi juga bohong. Kenapa? Karena Nabi itu sangat mencintai orang-orang fakir, mencintai orang-orang miskin, dan mencintai anak-anak yatim. Artinya apa yang disukai oleh kekasih kita, kalau memang kita cinta kepada kekasih kita, pasti kita mau berkorban untuk mengikuti apa yang disukai oleh kekasih kita. Sekarang kita lanjutkan bagian nomor ketiga, pengakuan yang dianggap bohong. Yang ketiga adalah wa manidda'a hubbal jannati walam yatasoddaq pada wahu kazibun. Orang yang mengaku cinta terhadap surga, ingin masuk ke dalam surga, tapi dia tidak mau bersodakoh, maka pengakuannya itu bohong. Jadi berarti salah satu kunci untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah harus ringan bersodakoh. Bahkan dalam satu keterangan dikatakan seluruh sendi yang ada di dalam tubuh kita ini harus disodakohkan. Sendi-sendi yang ada di dalam tubuh kita itu dihitung jumlahnya, kemudian ada berapa, maka semuanya wajib disodakohkan setiap hari. Kayak telunjuk kita, ini telunjuk saja mungkin sudah 3 sendi di telunjuk. Setiap yang bisa kita bengkokkan itu berarti sendi dari tubuh kita. Lutut, paha, siku, semua sendi-sendi dihitung jumlahnya yang ada di dalam tubuh kita. Kalau ada 100, maka 100 sendi itu wajib harus disodakohkan. Harus. Sodakoh sunnah, tetapi di sini berarti himbauannya harus. Kalau di tubuh ada 100, 1 sendi mau disodakohkan berapa? Kalau 1 sendinya 1000, berarti sehari kita harus mengeluarkan 100.000 untuk menyodakohkan sendi yang ada di dalam tubuh kita. 1 sendinya 100.000 kali 100, berarti seperti itu. Apabila seseorang tidak mampu karena tidak punya harta, maka untuk penggantinya gantilah dengan sholat duha. Jadi sholat duha itu pengganti dari sodakohnya sendi-sendi yang ada di dalam tubuh kita, di dalam badan kita. Kalau punya uang, kita sodakoh dengan harta, dengan uang. Kalau tidak, maka cara menyodakohkan sendi yang ada di dalam diri kita itu dengan sholat duha. Ini sodakoh harus dilakukan setiap hari. Bagaimana kalau tidak sanggup setiap hari? Maka paling tidak katanya 1 minggu 1 kali kita harus bersodakoh. Kapan? Setiap hari Jumat. Jadi usahakan kalau setiap hari kita tidak sanggup sodakoh, maka 1 minggu sekali, setiap hari Jumat kita sodakoh. Kepada siapa? Siapa saja. Dan sebaik-baiknya sodako itu kepada kerabat kita. Cari fakir, cari miskin, cari yatim, tetapi dari kerabat kita, dari saudara kita, dari keluarga kita. Ada nggak anak yatim? Ada nggak orang fakir? Ada nggak orang miskin? Kalau di saudara kita sudah semua, maka silahkan kita memberi orang lain. Dan sodakoh yang paling besar pahalanya, paling banyak lipat gandanya, sodakoh kepada guru-guru kita. Jadi kalau pengen mencari padilah sodakoh paling besar, padilahnya bersodakohlah kepada guru kita.
Yang kedua, bersodakoh kepada orang tua kita. Yang ketiga, bersodakoh kepada kerabat-kerabat kita. Yang terakhir, sodakoh kepada orang lain. Usahakan berapa saja kita adanya. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, sodakoh jangan pernah ditinggal. Jangan nungguin entar udah punya duit, entar udah banyak duit baru mau sodakoh. Jangan. Adanya 1.000 kita sodakoh 1.000, adanya 10.000 kita sodakoh 10.000, ada 100, ada 1.000.000, berapa aja adanya uang kita, adanya harta kita, kita sodakohkan. Malu 1.000 mah ntar aja, ntar akhirnya sedikit kagak, besar juga tidak akhirnya makan. Ada juga yang dibalikin, ngapain sodakoh banyak kagak ikhlas, mendingan sedikit tapi ikhlas. Urusan ikhlas mah bisa dilanjutin, bisa dikodoin, bisa disusulin. Tetap saja kualitas dan kuantitas di dalam amal dibutuhkan. Ya walaupun dalam tahap belajar mah tidak apa-apa sodakoh dari yang kecil dulu. Tetapi ya jangan segitu terus. Masa iya kita mau beli surga dengan 2.000, ngisi kotak amal, pengen masuk surga, tapi misalnya sodakohnya 2.000. Masa iya seperti itu? Karena ini tiket untuk masuk ke dalam surga. Ya mungkin kalau cuma 2.000, 10.000, duduk di emper surga juga nanti udah lumayan banget kali kan begitu ya. Kata Allah, masa sodakoh 2.000 pengen masuk ke surga, di emper aja dah, kan gitu kali. Jadi ya masa iya kita mau membeli kenikmatan surga dengan harga yang seperti itu. Para sahabat sudah mencontohkan, bahkan Abu Bakar setiap ada ajakan bersodakoh dari Kangjeng Nabi, Abu Bakar selalu paling pertama. Asal Nabi pengumuman, mau ada peperangan, mau ada apa saja, paling pertama itu biasanya Abu Bakar. Bahkan kalau tidak dilarang oleh Nabi, harta Abu Bakar itu semua disodakohkan untuk perjuangan agama. Cuman karena dilarang sama Nabi, maka paling banyak sodakoh itu 1/3 dari harta yang kita miliki. Sayyidina Utsman apalagi paling gemar bersodakoh. Berbagai cara dilakukan untuk bisa menyumbangkan hartanya dalam perjuangan agama. Walaupun sodakoh itu tidak harus harta, tenaga bisa, pikiran bisa, apa saja. Bahkan senyum termasuk sodakoh. Bahkan dalam hadisnya dikatakan watumitul aza anitorik sodakoh. Menghilangkan hal-hal yang membahayakan dari jalan itu sudah termasuk sodakoh. Ngelihat beling, ngelihat paku, ngelihat kayu menghalangi jalan, kita buang, itu sudah termasuk sodakoh. Yang paling ringan senyum. Senyum kepada saudara, kepada siapapun yang orang kita temui, itu sudah termasuk sodakoh. At-tabassumu sodakotun, tersenyum itu sodakoh. Jadi banyak sebetulnya cara yang bisa dilakukan untuk kita bisa meraih nilai sodakoh. Apa salah satu yang nanti kita dapat selain surga di dunia? Banyak sekali manfaat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang gemar sodakoh. Salah satunya tatpaul bala. Sodakoh bisa mencegah bala, bisa menyehatkan, bisa menjauhkan kita dari musibah dan lain-lain. Banyak nanti padilah-padilah dari sodakoh yang bisa kita rasakan. Yang keempat, yang terakhir, pengakuan yang dianggap bohong adalah wamanidda'a khaufan nari walam yantahi anizunubi pada wahu kazibun. Orang yang mengaku takut terhadap neraka tetapi dia tidak menjauhi dari dosa, maka pengakuannya itu bohong. Kalau berbicara mah takut masuk neraka, tetapi kelakuannya tidak jauh dari kemaksiatan, dari dosa-dosa, maka takutnya ke neraka itu bohong.
Karena kalau memang dia betul-betul takut, yakin pasti dia akan menjauhi hal-hal yang membuat menjerumuskan dia masuk ke dalam api neraka. Ngomong takut batuk, ngomong takut sakit perut, tapi es pedas diminum dimakan, berarti bohong takut sakit perutnya, bohong takut batuknya. Kalau begitu mah orang kalau takut batuk, takut sakit perut, pasti nggak bakalan berani minum es dan makan yang pedas, nggak bakalan. Ngomong pengen kulitnya bagus, tapi hal-hal yang membuat rusak kulit, nggak pernah mandi, nggak pernah dirawat, itu dilakukan, bohong berarti. Kalau memang dia mau bagus kulitnya, ya pasti hal-hal itu akan ia jauhi. Termasuk orang yang mengaku takut neraka tapi kelakuan masih terus saja berani melakukan dosa-dosa, maka pengakuannya itu dianggap bohong. Itu mungkin para jamaah sekedar penghantar riyadhah dan melanjutkan makalah kita yang kemarin, 4 perkara pengakuan yang dianggap bohong apabila tidak disertai dengan 4 perkara lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya yang menyampaikan, umumnya bagi kita semua yang hadir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.